Bab 4326. Dia benar-benar berani membunuhku. Dan dia harus mematuhi sumpah serta tidak mungkin menggantikannya. Aku samar-samar sudah bisa menebak siapa kamu. Sebagian kecil tubuh Rico Long terpotong, tetapi sisa wajahnya berbaring, memperlihatkan senyum sinis. Saat berikutnya, sisa tubuhnya menyebar dengan aneh, berubah menjadi kabut darah. Rico Long belum mati dan Eric Kim sudah merasakan ada yang salah dengan tubuhnya saat dia menebas. Mata Eric Kim memancarkan cahaya Reiki dan kabut darah terbelah dengan sendirinya, saat ini, dengan cepat menyebar dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Terdengar suara retakan dan ruang naga juga runtuh total saat ini. Sosok Eric Kim muncul kembali di atas pulau. Ke segala arah, energi pembunuh yang ganas menyelimuti Eric Kim dalam sekejap. Lebih dari 100 kultivator mengepungnya dengan padat, masing-masing dengan mata tajam. Tetua Mu dan Tetua Cui memimpin semua kultivator di dua bagian dan mulai mengoperasikan ilmu sihir. Ada juga Sugoyan, leluhur keluarga Chen dan ketua sekte dari sekte Boyun juga memiliki energi pembunuh yang kuat. Setiap wajah terlihat akrab dan asing. Tapi mereka semua kuat dan menginginkan nyawa dirinya. Di belakang kerumunan, Kenny Gu terbang di udara, tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dan energi darah itu berkumpul di sepotong giok darah di belakangnya, secara bertahap membentuk penampilan Rico Long. Jelas, Rico Long dan Kenny Gu sudah menghitung semuanya. Bahkan jika yang terburuk terjadi dan pertempuran kalah, Rico Long tidak akan mati. Bunuh dia, bunuh dia. Rico Long terlihat acuh tak acuh dan dia terus mengaum dengan kebencian di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mati, tetapi menggunakan metode Kaku Li Dai Tao, masih ada banyak serangan balik yang menyebabkan dia banyak terluka. Ini adalah upaya terakhirnya untuk menyelamatkan hidupnya dan Rico Long tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dipaksa ke titik ini oleh Eric Kim. Eric Kim melirik mereka berdua lagi. Di belakang Kenny Gu adalah Tetua Jing dan beberapa kultivator mendukung Rico Zheng dan 6 orang lainnya. Karena Rico Long tidak mengaku kalah, menurut aturan, dia tidak harus menyerahkan Rico Zheng dan yang lainnya kepada dirinya sendiri. Ketika kematian sudah dekat, bisa-bisanya masih memiliki niatan untuk mengamati hal-hal lain. Seringai terdengar di telinganya dan Tetua Mu sudah terbang mendekat. Reiki biru kehijauan berubah menjadi pedang kayu yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju Eric Kim. Eric Kim bergerak dan mengelak. Segera setelah itu, Tetua Cui dan lainnya menyerang lagi. Saudara Qin, datanglah ke pihak kami, Tetua Fu juga ada di sini. Kami akan membantumu melarikan diri. Pada saat ini, Eric Qin tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Rain dan Iblis Fu bergegas sepanjang jalan dan dengan sedikit keberuntungan, akhirnya sampai di daerah ini saat ini. Kali ini, melihat Eric Kim dikerumuni para kultivator dari kejauhan, Rain di belakang langsung mengirimkan transmisi suara. Rain, Iblis Fu. Eric Kim juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu keduanya lagi saat ini. Dia menghabiskan banyak uang sekarang, jika dia terbang, di bawah perlindungan Rain dan Iblis Fu, dia mungkin bisa kabur. Terbang ke depan, Eric Kim menuju ke arah Rain. Dia ingin melarikan diri, kejar dia. Teriak tetua rambut putih dan lebih banyak kultivator bergerak menuju Eric Kim. Namun, sosok Eric Kim dengan cepat dihancurkan oleh ilmu sihir dalam pengejaran para kultivator dan berubah menjadi serangga beracun. Salah. Tetua rambut putih mengubah ekspresinya dan melihat ke belakang tiba-tiba. Sosok Eric Kim muncul di belakang para pembudidaya, dan terus berakselerasi ke arah yang berlawanan.
Sebenarnya Erikin tidak mau mundur. Dengan kata lain, ini bukan hasil dari rencananya sendiri. Dia melirik Rico Long yang sosoknya terus mengembun serta Rico Zheng dan yang lainnya di belakangnya. Sosok Erikin melesat dengan ganas dan langsung melesat menuju Rico Long. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Rain tercengang, seolah disambar petir. Dia membiarkan Erikin terbang kembali, tetapi Erikin justru bergegas ke arah yang berlawanan. Rain, jangan keluar, jangan biarkan pihak lain merasakan auramu. Aku punya rencana lain, tolong bantu aku menjaga tetua Fu. Setelah meninggalkan sebuah kalimat, Erikin tiba-tiba mengerahkan teknik menyelinap. Sosok itu menghilang ke dalam kehampaan, menyebabkan para kultivator yang berbalik dan kembali untuk mengejar mereka melewatkan sejumlah besar serangan. Dan transisi alam semesta dikerahkan lagi, lalu ketika Erikin muncul, dia sudah tidak jauh dari Kenny Gu dan Rico Long. Ekspresi Rico Long sedikit berubah, dia tidak menyangka Erikin berani kembali. Serang. Di sekitar Kenny Gu, beberapa kultivator Mingsu bergegas maju dengan wajah dingin. Ilmu 7 pedang pembunuh. Erikin mengayunkan pisau Yu yang lagi dan serangkaian cahaya pisau meledak, membuat beberapa orang terbang jauh. Kenny Gu mengerutkan kening dan juga mengorbankan pedang abadi dan bilahnya berputar, lalu memadat menjadi bunga yang mekar. Raja abadi dipotong. Erikin seperti pisau emas dan kuda besi, di mana di dalam Raja Abadi mengandung ribuan kekuatan tebasan dan Kenny Gu mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan tubuhnya jatuh ke belakang. Saat ini, melihat tidak ada orang di sekitar, Rico Long akhirnya menunjukkan kepanikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Erikin akan berani menyerbu kerumunan dan membunuh dirinya, sedangkan yang lain tampak begitu rentan di depan Erikin. Setelah itu, pisau Yu yang mendarat di leher Rico Long dalam sekejap. Merasakan dinginnya pedang, wajah Rico Long langsung pucat seperti kertas. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi saat ketika hidupnya terancam dan pihak lain hanyalah seorang kultivator manusia biasa yang lemah. Teman seiman, aku adalah pangeran klan Naga Sisik, calon kaisar Naga Sisik. Kamu tidak boleh membunuhku, kalau tidak nyawamu akan tamat. Rico Long panik, dan langsung berteriak. Kamu bisa menyandera aku, ya, kamu bisa menjadikan aku sebagai sandera. Orang-orang ini mendengarkan aku, mereka tidak akan berani bergerak. Selama kamu meninggalkan sebuah kekuatan suci, aku janji masalah ini akan selesai. Setelah ini klan Naga Sisik tidak akan pernah. Sebelum Rico Long selesai berbicara, mata Erikin berkedip dingin. Seiring pisau yang berputar, kepala Rico Long langsung terbang ke udara. Dia benar-benar berani membunuhku. Dia benar-benar melakukannya. Saat ini, Rico Long masih terbelalak, tidak percaya bahwa Erikin benar-benar berani membunuhnya. Aku ini adalah pangeran dari klan Naga Sisik. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan mengampuni kamu dan begitu juga dengan seluruh klan kami. Apalagi aku hanya butuh satu kekuatan suci, dengan kamu memberikan satu kekuatan suci, kamu bisa lolos dan mengakhiri dendam. Bukankah ini adalah keuntungan besar bagi kamu yang merupakan orang rendahan? Yang terpenting, setelah pertempuran denganku, kamu telah kelelahan. Jadi apakah dengan membunuhku, kamu masih dapat melarikan diri? Jika kamu membunuhku, kamu akan mati juga, kamu tidak akan selamat. Rico Long berteriak dalam benaknya, tapi dia tidak bisa mendengar atau melihat pemandangan ini lagi. Yang mulia. Melihat Rico Long langsung dipotong oleh Erikin, tubuh dan kepalanya jatuh ke tanah. Di pinggiran pulau, tetua rambut putih dan lainnya hampir gila.
Pengejaran hampir 200 orang tidak berhasil membunuh Eric Kin, tetapi Rico Long berhasil dibunuh oleh Eric Kin. Pertarungan 1 lawan 1, armor dewa tingkat 5, ruang naga, patung roh kaisar naga sisik, harta Shenwu, jimat darah Kenny Gu. Dengan begitu banyak cara dan rencana yang begitu aman, pada akhirnya, itu semua dipatahkan oleh Eric Kin. Bersambung.